Hai, assalamualaikum, welcome back to Mamiko channel. Halo Besti, video kali ini Mamiko mau ngelanjutin video yang sebelumnya mengenai full ngepel rumah. Kalau kemarin itu bagian atas, sekarang lanjut ke bagian bawah. Kok lama banget sih ngepelnya sampai dibagi dua part? Oke, buat yang belum tahu, Mamiko mau jelasin kalau di sini Mamiko punya penyakit OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Ini hanya sekedar sharing aja ya Besti. Kalau bisa jangan sampai ada yang ngalamin kayak Mamiko. Tapi kalau ada yang ngalamin, boleh banget sharing di kolom komentar. Kali aja kita bisa sama-sama jadi pejuang OCD. Karena penyakit ini tuh penyakit mental yang bukan dipengenin, bukan disengaja. Sebelum Mamiko lanjut sharingnya, Mamiko mau ke video dulu. Tapi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya Besti. Setelah aku selesai ngepel kamar aku dan bersihin kamar mandinya, aku lanjut ngepel bagian ruang tengah. Di sini ada playmat tempat mainnya Baby Sha ya, anak aku. Kalau masih punya anak balita atau bayi pasti lebih nyaman pakai playmat kayak gini daripada pakai sofa atau pakai karpet, karena aku dan anak-anak aku tuh punya alergi, jadi nggak bisa pakai karpet ya Besti. Ini aku lap-lapin begini karena playmatnya tuh suka item-item, suka kotor. Kalau cuman dipel aja, ini kotorannya nggak akan dapet. Aku kayak gini setiap 2 hari sekali ya Besti. Capek banget sih emang, pegel. Tapi aku gelo aja gitu kalau kata orang Sunda ya. Jijik banget kalau ngelihat item-item gitu kotorannya. Jadi aku lap-lapin pakai tisu basah sebelum aku pel semuanya. Ini sengaja aku blurin kameranya karena gak enak aja ya dilihatnya. Aku lagi nungging-nungging bersihin playmat. Jadi Besti fokus aja ya, balik ke sharingnya Mamiko mengenai OCD. Bagi yang belum tahu atau belum paham banget mengenai OCD, sedikit Mamiko seri. Gangguan pikiran yang berlebihan yang menyebabkan perilaku repetitif. Jadi ditandai dengan pikiran yang gak masuk akal atau ketakutan yang berlebihan. Nah kalau Mamiko ini ketakutannya tuh kalau nggak dipel berulang kali kayak masih ada kotoran aja gitu, ada kuman, bakteri. Oke, balik ke video setelah beres ngepel bagian ruang tengah. Ini aku ngepel dapurnya, kitchen setnya udah agak hancur ya bawahnya Besti, karena ini udah 11 tahun sejak aku tinggal di sini. Udah kena air juga, jadi sebagian pintunya juga udah pada jebol. Alhamdulillah segini bisa kuat dan bertahan sampai 11 tahun ya Besti. Lanjut ngepel ke area ruang makan sambil Mamiko sharing lagi mengenai OCD. Penyakit ini tuh salah satu penyakit mental yang nggak bisa disembuhkan, bisa bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Paling bisanya dikurangin aja ya Besti. Kalau Mamiko sendiri sih pernah melakukan hipnoterapi, pernah mencoba healing, berusaha untuk sedikit-sedikit mengurangi pikiran-pikiran yang berlebihan, takut kotor, takut jijik, takut bakteri, kuman, dan lain sebagainya. Ada tipe pemeriksa atau koreksi yang suka melakukan berulang-ulang kali. Udah ngelakuin belum ya? Perasaan tadi belum, padahal udah dicek lagi bolak-balik. Tipe penimbun barang. Nah ini suka sayang aja gitu sama barang-barang, suka ditumpuk-tumpuk padahal udah nggak ada manfaatnya juga, udah nggak guna, bikin nyempit-nyempitin ruangan. Ada tipe penjaga kerapihan. Nah ini harus detail banget ya Besti, biasanya harus rapi banget. Lalu tipe kebersihan seperti Mamiko ini yang bener-bener harus detail banget, bersih-bersihnya harus dilakukan secara berurutan. Tapi kalau untuk urusan yang lain sih nggak harus berurutan, cuman kalau ngepel, kalau nyapu tuh harus berurutan banget gitu loh Besti. Kalau misalnya nggak berurutan, suka kayak orang linglung, kayak orang bingung, aduh harus ngapain ya, dan panik gitu. Juga masih banyak lagi tipe-tipe lainnya ya Besti. Mungkin di video yang berikutnya nanti Mamiko akan sharing lebih banyak lagi. Karena Mamiko juga di sini bukan psikolog, jadi nggak bisa jelasin lebih detail lagi mengenai OCD. Yang Mamiko tahu sih berdasarkan pengalaman Mamiko ya hanya itu aja. Balik lagi ke video, setelah beres ngepelnya aku mau isiin semikal dulu. Ini aku masukin ke botol-botol ya Besti, dicampur sama air supaya lebih hemat. Karena kalau nggak gini aku tuh boros banget pakai semikal dan harus 2.
Yang satu karbol, yang satu pewangi untuk ngepel. Aku tiap hari harus ngepel walaupun nggak atas bawah, tapi tetap aja itu boros kalau nggak diginiin ya Besti. Kalau Besti semua gimana sih cara menyimpan chemical untuk ngepelnya di rumah? Mungkin bisa komen di bawah ya. Bisa sharing-sharing juga Besti. Oke, Mamiko lanjut sharingnya lagi. Sekarang nggak mengenai OCD ya, tapi mengenai penggunaan masker. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih cuman bersih-bersih di rumah aja tapi kok pakai masker? Kalau menurut aku, penggunaan masker aku tuh di tempat-tempat tertentu aja pada saat aku bersih-bersih. Seperti aku lagi di kamar mandi yang kontak langsung dengan chemical. Lanjut dulu ke video. Ini aku ngepel lagi untuk finishing ya. Ini udah 3 kali ke area ini. Pokoknya kalau belum 2-3 kali tuh aku belum kelar bener-bener ngepelnya. Lihat aja sapu sampai dipel-pel kayak gini. Bener-bener aneh dan gak masuk akal ya kalau orang normal liatnya. Tapi buat aku tuh rasanya puas aja gitu loh Besti. Disinilah perbedaan aku sama orang-orang normal lainnya ketika bersih-bersih rumah. Ya lanjut mengenai masker. Jadi kalau aku nyapu atau lagi nyikatin kamar mandi atau bersih-bersih area kamar mandi kayak gini, aku selalu pasang maskernya. Tapi kalau hanya ngepel aja di ruang tengah, itu aku buka karena rada ngap sebenarnya ya. Kalau nyapu kenapa pakai masker? Karena aku punya alergi debu, jadi aku nggak mau kontak langsung sama debu-debu saat nyapu ya Besti. Lagi di kamar mandi kayak gini, itu pakai masker karena biar nggak kontak langsung sama chemical, itu agak bahaya ya, bahan kimia. Ini aku bersih-bersihin sikatnya dari rambut-rambut dan kotoran. Aku tuh paling nggak bisa ngeliat rambut-rambut nempel di sikat, rasanya jijik gitu. Maaf ya Besti kalau aku mungkin berlebihan, tapi ya begitulah anehnya OCD. Memang bukan dibuat-buat, itu kayak semacam penyakit aja. Kalau nggak dilakuin ngerasanya tuh stres, merinding. Ini aku lanjut nyikatin kamar mandi. Jadi kalau abis beres ngepel, aku sikat-sikatin kamar mandi belakangnya. Ini kamar mandi untuk tamu atau dulu aku pakai pembantu ya. Sebenarnya ini buat pembantu, tapi karena sekarang udah nggak ada yang pakai, jadi aku pakai buat area bersih-bersih atau ngepel aja buat beres-beres. Dan di rumahku tuh jarang juga ada tamu sih. Karena kalau orang punya penyakit OCD tuh tamu jadi segan juga lama-lama main ke rumah aku. Kalau yang udah tahu ya. Tapi sebenarnya aku sih senang-senang aja selama tamunya ngerti gitu. Kayak teman-teman aku yang mau nerima kalau aku tuh kondisinya seperti ini. Jadi dia kalau sebelum masuk ke rumahku tuh buka kaos kaki dulu atau cuci kaki dulu di luar. Tapi kadang kalau yang nggak ngerti malah jadi tersinggung, kan nggak enak juga ya. Makanya biasanya orang-orang OCD itu suka membatasi diri untuk bersosialisasi Besti. Kita akan lanjut lagi di part berikutnya biar nggak kepanjangan. Sambil beres-beres area depan, ini ada tukang bubur, aku mau beli dulu buat sarapan. Jangan lupa videonya di like, komen, dan di share ke yang lainnya ya. Thank you for watching. Sharing is caring. I'll see you on my next video. Assalamualaikum.